menyampaikan presentasi dengan materi laba. Presenter pada hari ini yaitu saya sendiri, nama Yesi, dan rekan saya Hilda Oktaviani. Pada materi tentang laba ini ada 12 pokok bahasan yang akan dibahas. Yang pertama yaitu tujuan pelaporan laba, yang kedua konsep laba konvensional, yang ketiga konsep laba dalam tataran semantik, yang keempat makna laba, yang kelima konsep laba dalam tataran sintaktik, yang keenam pengukuran atau penilaian kapital, yang ketujuh skala pengukuran, yang kedelapan dasar atau atribut pengukuran, yang kesembilan pengukuran laba dengan mempertahankan kapital, yang kesepuluh konsep laba dalam tataran pragmatik, yang 11 laba dan teori entitas, dan yang 12 penyajian laba. Masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu tujuan pelaporan laba. Tujuan pelaporan laba berdasarkan pengertian dan cara pengukuran laba akuntansi diharapkan dapat digunakan sebagai: pertama, pengukur efisiensi, yang kedua, pengukur kinerja entitas dan manajemen, yang ketiga, dasar penentuan pajak, yang keempat, sarana alokasi sumber ekonomi, yang kelima, penentuan tarif jasa publik, yang keenam, optimalisasi kontrak utang piutang, yang berikutnya basis kompensasi sebagai motivator dan dasar pembagian dividen. Masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu tentang konsep laba konvensional. Laba akuntansi menurut konsep konvensional memiliki beberapa kelemahan, yaitu yang pertama, tidak bermakna semantik, yang kedua, berfokus pada pemegang saham, yang ketiga, mampu memberi peluang perbedaan antar entitas, yang keempat, berbasis cost historis, dan yang kelima, hanya sebagian masukan informasi bagi investor. Pokok pembahasan yang ketiga, konsep laba dalam tataran semantik. Konsep laba dalam tataran semantik berkaitan dengan masalah makna yang harus dilekatkan oleh perekayasa pelaporan pada simbol atau elemen biaya, sehingga laba bermanfaat dan bermakna sebagai informasi. A. Pengukuran kinerja. Laba dapat diinterpretasikan sebagai pengukur keefisienan bila dihubungkan dengan tingkat investasi, karena efisiensi secara konseptual merupakan suatu hubungan. Dalam pengukuran kinerja, laba dapat merepresentasikan kinerja efisiensi karena laba menentukan ROI, ROA, dan ROL sebagai pengukur efisiensi. Yang B. Konfirmasi harapan investor. Informasi yang tersedia dalam pelaporan keuangan akan merepresentasikan informasi private mengenai perusahaan atau laba bila dirujuk secara lebih spesifik. Kondisi pasar yang efisien ataupun yang tidak efisien akan sangat mempengaruhi prediksi atau harapan investor mengenai laba yang akan diperoleh, sehingga akan mempengaruhi keputusan yang akan diambil investor dalam melakukan sebuah investasi. Jadi, informasi mengenai laba dapat diinterpretasikan sebagai sarana untuk mengkonfirmasi harapan atau prediksi mengenai keputusan investasi yang akan dilakukan. C. Estimator laba ekonomik. Laba ekonomik adalah laba dari kacamata investor karena laba digunakan untuk menilai investasi. Penilaian laba ekonomik harus menggunakan informasi yang tersaji dalam pelaporan laba secara akuntansi, sehingga diharapkan laba akuntansi dapat digunakan sebagai estimator atau prediktor laba ekonomik. Maka akuntansi cukup menyediakan informasi laba dan aliran kas yang layak dan menyerahkan analisis dan perhitungan laba ekonomik kepada investor. Walaupun persepsi dari masing-masing investor lah yang akan memegang peranan yang lebih besar dalam penilaian atau estimasi mengenai laba ekonomi suatu entitas. Pembahasan yang keempat yaitu tentang makna laba. Makna laba dapat diartikan sebagai kemakmuran yang dicapai. Hal ini dapat dilihat dengan kenaikan kemakmuran yang dikuasai suatu entitas. Perubahan kemakmuran yang dilihat dari selisih kemakmuran awal dan akhir dari suatu periode, dan perubahan kemakmuran harus dapat didistribusikan, dinikmati, atau ditarik oleh entitas yang menguasai kemakmuran tersebut. Dalam pokok pembahasan makna laba ini ada dua yang dibahas. Yang pertama, laba dan kapital, dan yang kedua, konsep pemertahanan kapital. Yang pertama, laba dan kapital. Kapital adalah selisih sediaan atau potensi jasa. Maka laba bila dilihat dari persepsi kapital merupakan kemakmuran yang bisa diraih oleh aliran
potensi jasa yang dapat dinikmati dalam suatu periode tanpa mengurangi tingkat potensi jasa pada awal periode. Dan yang kedua, konsep pemertahanan kapital. Berdasarkan konsep ini, laba diartikan sebagai harapan supaya kapital atau investasi yang tertanam akan terus selalu berkembang. Pokok pembahasan yang kelima yaitu konsep laba dalam tataran sintetik. Makna semantik laba yang dikembangkan pada akhirnya harus dapat dijabarkan dalam tataran sintetik. Salah satu bentuk penjabarannya adalah mendefinisi laba sebagai selisih pengukuran dan penandingan antara pendapatan dan biaya. Konsep laba dalam tataran sintetik membahas mengenai bagaimana laba diukur, diakui, dan disajikan. Terdapat beberapa kriteria atau pendekatan dalam konsep ini, yaitu pendekatan transaksi, pendekatan kegiatan, dan pendekatan pemertahanan kapital. A. Pendekatan transaksi. Berdasarkan pendekatan transaksi, laba diukur dan diakui pada saat terjadinya transaksi yang kemudian terakumulasi sampai akhir periode. Pengukuran dan pengakuan laba akan paralel dengan kriteria pengakuan pendapatan dan biaya. Yang B. Pendekatan kegiatan. Laba dianggap timbul bersamaan dengan berlangsungnya kegiatan atau kejadian, bukan sebagai hasil suatu transaksi pada saat tertentu. Yang C. Pendekatan pemertahanan kapital. Entitas berhak mendapatkan imbalan dan menikmatinya setelah kapital dipertahankan keutuhannya atau pulih seperti awal. Pada pendekatan ini, imbalan atau laba didefinisikan sebagai konsekuensi dari pengukuran kapital pada dua titik waktu yang berbeda. Elemen statement keuangan diukur dasar pendekatan aset kewajiban. Pembahasan yang keenam, pengukuran atau penilaian kapital. Yang pertama, kapital finansial adalah klaim dari jumlah rupiah atau nilai yang melekat pada aset total badan usaha tanpa memandang jenis atau komponen aset. Laba akan timbul bila jumlah rupiah aset pada akhir periode lebih banyak dari jumlah rupiah pada awal periode. Yang kedua, kapital fisis dimaknai sebagai kapasitas produksi fisis. Jadi, laba akan dinilai dengan melihat kelebihan antara produksi fisis di akhir periode dengan di awal periode. Untuk pokok bahasan berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan Hilda Octaviani. Baiklah, saya akan melanjutkan hasil diskusi dari teman saya sebelumnya. Sebab berikutnya mengenai skala pengukuran. Skala pengukuran adalah unit pengukur yang dapat dilekatkan pada suatu aset objek sehingga objek tersebut dapat dibedakan berdasarkan besar kecilnya dari objek lain atas dasar unit pengukur tersebut. Skala pengukur ini terbagi atas dua. Ada skala nominal di mana jumlah rupiah untuk waktu yang berbeda dianggap homogenis atau berdaya beli sama sehingga dapat saling dijumlahkan. Yang kedua, ada skala daya beli di mana skala untuk mengatasi kelemahan skala rupiah normal atas dasar indeks tertentu. Yang berikutnya yaitu mengenai dasar atau atribut pengukuran, di mana kapital dapat diukur atas dasar berbagai atribut. Dua dasar atribut berikutnya adalah ada kos historis dan kos sekarang, di mana kos historis adalah jumlah rupiah sepakatan atau harga pertukaran yang telah tercatat dalam sistem pembukaan. Sementara kos sekarang adalah jumlah rupiah harga pertukaran atau kesepakatan yang diperlukan sekarang oleh unit usaha untuk memperoleh aset yang sama jenis dan kondisinya atau penggantiannya yang setara. Selanjutnya, mengenai pengukuran laba dengan mempertahankan kapital, di mana menggambarkan laba secara umum sebagai perubahan kapital atas dasar konsep mempertahankan kapital. Pendekatan penilaian dan implikasinya terhadap penentuan laba ada beberapa, diantaranya kapitalisasi aliran kas harapan, yang kedua penilaian pasar atas perusahaan, yang ketiga setara kas sekarang, yang keempat harga masukan historis, yang kelima harga masukan sekarang, dan yang terakhir ada pemertahan daya beli. Berikutnya mengenai konsep laba dalam tataran pragmatik, di mana konsep laba ini dalam teori ini, dalam laba, tataran ini membahas apakah informasi laba bermanfaat atau apakah informasi laba nyatanya digunakan. Di sini terdiri atas beberapa indikator. Yang pertama ada prediktor aliran kas ke investor, yang kedua laba dan saham harga, yang ketiga perkontrakan efisien, yang keempat pengendalian manajemen, dan yang kelima teori pasar efisien. Yang
11 ada laba dan teori entitas, di mana membahas bagaimana konsep entitas selain kesatuan usaha dan implikasinya terhadap pengertian dan penyajian laba. Karena berkaitan dengan siapa yang berhak atas laba, teori entitas kesatuan sering disebut dengan teori ekuitas. Dan yang terakhir, ada penyajian laba, di mana penyajian laba berdasarkan masalah konseptualnya adalah pemisahan pelaporan pos-pos transaksi dengan pemilik. Pos-pos operasi dalam arti luas dilaporkan melalui statement laba rugi, sedangkan pos-pos yang jelas merupakan transaksi modal dilaporkan melalui statement laba ditahan atau statement perubahan ekuitas. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.